Seorang ibu memiliki satu buah roti untuk 3 anaknya yang kelaparan. Sang ibu ini memiliki 2 pilihan. Sang ibu bisa bertindak secara setara dan membagi rotinya menjadi 3 bagian yang sama, atau sang ibu bisa bertindak secara adil dengan membagi rotinya sesuai kebutuhan anaknya, misalnya berat badan anaknya atau umur anaknya. Dalam pendekatan keadilan sosial, analisis kami bertanya lebih sekedar tindakan ibu yang adil atau setara. Dalam pendekatan ini, kita menganalisis akar penyebab masalahnya. Kita bertanya, mengapa sang ibu ini hanya memiliki satu roti? Apakah ada ibu-ibu lain dengan kondisi yang sama? Saya Sandi Nanwani. Saya dokter, aktivis, dan antropolog. Dan dalam video ini, kita akan membahas prinsip-prinsip keadilan sosial dan cara memprakteknya. Pendekatan keadilan sosial mengharuskan kita menggali secara dalam akar penyebab permasalahan. Misalnya, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan lain sebagainya. Dalam pendekatan ini, ada 3 aspek yang harus kita nilai. Pertama, penyebab masalah. Kedua, letak kekuasaan dari permasalahan itu. Ketiga, letak tanggung jawab dari permasalahan itu. Mari kita bahas satu persatu. Dalam menganalisis penyebab masalah, ada beberapa hal yang harus kita setujui. Pertama, kita harus setujui bahwa penyebab permasalahan yang terjadi dibuat oleh manusia. Misalnya, seorang menjadi rentan bukan karena dia dilahirkan rentan, tapi karena proses marginalisasi dan diskriminasi yang membuat dia rentan. Kedua, dalam menganalisis permasalahan yang terjadi, kita harus menggunakan perspektif yang luas, tidak dibatasi geografi, dan menganalisis sejarah yang dalam yang menyebabkan permasalahan itu. Misalnya, dalam permasalahan krisis iklim, kita tidak bisa hanya menganalisis permasalahan yang terjadi di Indonesia, tapi kita harus menilai sejarah panjang negara-negara yang membuat karbon dioksida yang banyak. Berlanjut ke aspek berikutnya. Dalam pendekatan keadilan sosial, kita harus menilai secara kritis letak kekuasaan dari permasalahan yang terjadi. Siapa yang melakukan diskriminasi? Pihak-pihak mana yang memarginalkan kelompok rentan? Dalam pendekatan ini, upaya-upaya kebijakan kita diharapkan untuk mentransformasi kekuasaan ini menjadi kekuatan di kelompok-kelompok rentan. Kekuatan untuk kelompok-kelompok rentan ini mengambil keputusan untuk tubuhnya sendiri, untuk komunitasnya, dan untuk kelompok rentan memperjuangkan hak-hak mereka. Berlanjut ke aspek terakhir. Dalam pendekatan keadilan sosial, kita harus menyetujui bahwa tanggung jawab untuk merubah kondisi sosial yang tidak adil adalah di semua orang yang memiliki kekuasaan, tidak terbatas oleh pemerintahan, sektor swasta, atau komunitas-komunitas tertentu. Setelah teman-teman memahami beberapa aspek yang harus kita nilai dalam pendekatan keadilan sosial, mungkin teman-teman bertanya, apakah keadilan sosial sama dengan HAM? Apakah keadilan sosial sama dengan inklusi? Apakah kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada saat ini menggunakan pendekatan keadilan sosial? Jawabannya adalah belum tentu. Mari kita bahas di dalam kasus-kasus berikutnya. Seringkali keadilan sosial dikaitkan dengan hak asasi manusia. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan hak asasi manusia menggunakan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pertama, kita harus mempertanyakan letak tanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia di dalam kebijakan tersebut. Biasanya, letak tanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak kelompok rentan ada di pemerintah. Tapi kita tahu, pemerintah belum tentu mempunyai sumber daya untuk memenuhi hak-hak tersebut. Kedua, kita juga harus melihat apakah kebijakan perlindungan HAM tersebut memberdayakan kelompok-kelompok rentan untuk mengambil keputusan atas tubuhnya dan kehidupannya sendiri. Biasanya dalam kebijakan-kebijakan perlindungan HAM, fokusnya hanya pada pemenuhan hak, bukan pada pemberdayaan. Keadilan sosial juga sering dikaitkan dengan inklusi.
Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan untuk memastikan bahwa kebijakan inklusi menggunakan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pertama, siapa yang harus berubah? Apakah kebijakan-kebijakan inklusi itu membebankan adaptasi kepada mayoritas atau pada minoritas? Kedua, kita juga harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan inklusi itu menarget akar penyebab permasalahan yang terjadi. Kita harus memastikan bahwa kebijakan inklusi itu menargetkan proses-proses marginalisasi dan eksklusi yang terjadi kepada kelompok-kelompok minoritas. Untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diformulasikan menggunakan pendekatan keadilan sosial, kita harus melihat kondisi kelompok rentan sebagai akibat dari kekerasan struktural dan bekerja sama dengan mereka untuk mengatasi akar penyebab ketidakadilan ini. Seringkali, kondisi sosial yang tidak adil ini sulit untuk dirubah, karena kondisi sosial tidak adil ini sudah diterima sebagai norma masyarakat. Kondisi ini sudah tersosialisasi sejak kecil. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk merubah norma-norma yang tidak adil ini? Pertama, kita harus mampu mengimajinasikan dunia yang adil. Cara gampang untuk melakukan ini adalah dengan mendengar suara-suara orang yang paling terdampak. Kedua, kita harus mendokumentasikan dan memviralkan proses-proses marginalisasi, proses-proses diskriminasi yang menyebabkan kondisi sosial yang tidak adil. Ketiga, kita harus mendorong orang dengan kekuasaan untuk melakukan perubahan sosial. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Jika teman-teman ada cerita atau refleksi terkait materi ini, bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk menonton dan membagikan video-video Think Policy Online Academy lainnya. Bye!